Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Urohmah. Di sini saya dari kelas SMD akan menjelaskan mengenai ekonomi pada era Nabi. Oke, langsung saja. Jadi, sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Yasrib yang kemudian disebut dengan kota Madinah ini belum mempunyai sistem perekonomian yang stabil. Kemudian setelah datangnya Rasulullah mulai memperbaiki sistem perekonomian secara perlahan, di mana Rasulullah menggunakan sistem perekonomian yang berpedoman pada Al-Quran. Rasulullah juga menggunakan mata uang dirham dan juga dinar. Masyarakat di kota Madinah menggunakan sistem gotong royong dan sukarela. Pendapatan dari negara ini lambat laun mulai mendapatkan. Yang pertama, mendapatkan pendapatan yaitu dari hadiah atau harta rampasan perang yang biasa disebut dengan ghanimah. Selain ghanimah, juga mendapatkan pendapatan dari zakat fitrah dan zakat mal. Selain itu, juga mendapatkan hasil tebusan dari para tawanan perang, di mana besaran hasil tebusan tersebut sebesar 4.000 dirham. Bagi tawanan yang miskin, tebusannya berupa mengajar membaca 10 anak muslim. Jika dikaitkan dengan teori kesejahteraan negara, masyarakat di Madinah mulai merasakan kesejahteraan dan kemakmuran setelah adanya beberapa pendapatan yang diperoleh dari negara. Juga anak-anak muslim yang ada di kota Madinah mendapatkan pelayanan pendidikan dari tebusan yang diperoleh dari tawanan perang. Rasulullah juga menerapkan sistem ekonomi yaitu jizyah, di mana jizyah adalah pajak yang dibebankan kepada non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan harta milik. Besarannya adalah 1 dinar dibayarkan per tahun. Jizyah ini diberlakukan kepada laki-laki dewasa, sedangkan perempuan, anak-anak, dan juga kaum miskin tidak dikenakan jizyah. Selain jizyah, Rasulullah juga menerapkan kharaj. Kharaj adalah pajak tanah untuk non-muslim. Selain jizyah dan kharaj, juga terdapat usr. Usr adalah pajak hasil pertanian dan buah-buahan yang diberlakukan pada muslim. Jadi pajak yang diberlakukan kepada non-muslim ada 2, yaitu jizyah dan kharaj, sedangkan pajak untuk muslim hanya usr. Usr dibayarkan 1 kali dalam setahun, sedangkan besaran usr digunakan untuk barang-barang yang nilai jualnya di atas 200 dirham. Jadi nilai jual barang di atas 200 dirham itu dikenakan pajak usr, sedangkan barang-barang yang di bawah 200 dirham tidak dikenakan pajak usr. Sesuai dengan ketentuan, jadi pajak yang diberlakukan untuk non-muslim sebesar 5%, sedangkan pajak untuk muslim diberlakukan separuh dari pajak untuk non-muslim, yaitu 2,5%. Jika dikaitkan dengan teori kesejahteraan negara, adanya pajak ini membantu masyarakat dalam memenuhi setiap kebutuhan dalam keberlangsungan hidup. Pajak ini diberlakukan untuk kepentingan masyarakat, dan pajak ini juga menguntungkan orang muslim karena yang dipungut pajak jizyah dan pajak kharaj ini adalah non-muslim. Rasulullah juga mendirikan Baitul Al-Mal. Baitul Al-Mal ini pemasukannya didapatkan dari pajak, zakat mal, dan juga zakat fitrah.
Baitul Almal ini juga berfungsi untuk mengkontrol semua pendapatan yang masuk dalam negara. Semua pendapatan dihimpun dan dikelola serta dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Ekonomi pada era Rasulullah SAW telah mencapai kemakmuran dan kesejahteraan untuk masyarakatnya, dikarenakan masyarakatnya sudah mendapatkan keamanan dalam hidup, telah mendapatkan pelayanan pendidikan, telah dengan didirikannya Baitul Almal, pendapatan dan pengeluaran negara menjadi stabil, terperinci. Jadi ekonomi pada era Nabi ini sudah mensejahterakan masyarakatnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.